Halo semuanya, balik lagi di channel Bermimpi dengan gua Aaron. Buat kamu yang pertama kali nonton video dari channel ini, sedikit perkenalan ya. Jadi channel Bermimpi akan membahas banyak hal tentang manajemen keuangan mulai dari dana darurat, asuransi, dan investasi untuk mencapai tujuan keuangan atau mimpi kalian. Nah, salah satu mimpi terbesar kebanyakan orang adalah membeli dan memiliki rumah sendiri. Pasti itu salah satu mimpi kamu juga kan? Harga rumah sekarang juga nggak main-main ya tingginya, apalagi di kota gede kayak Jakarta. Udah nggak ngotak deh, itu pasti bikin kamu tertekan banget. Nah, salah satu opsi yang paling mudah untuk memiliki rumah itu adalah KPR atau kredit kepemilikan rumah. Jadi buat kamu yang masih bingung dan belum ngerti tentang KPR, jadi sistem KPR itu begini. Misalnya kita mau beli rumah harganya 1 miliar. Nah, kita udah ngumpulin uang 500 juta untuk uang muka atau DP. Nah, jadi sisanya 500 juta kita pinjam ke bank untuk melunasi rumah itu. Jadi bank yang bayar sisanya. Nah, nanti kita cicil ke bank tiap bulan beserta bunganya. Jadi di KPR itu ada 3 sistem bunga, yaitu bunga fix, bunga floating, dan bunga cap. Bunga fix adalah bunga yang tidak akan berubah dan sudah ditetapkan dari awal perjanjian. Bunga floating adalah bunga yang berubah-ubah mengikuti suku bunga Bank Indonesia atau BI. Jadi kalau suku bunga Bank Indonesia naik, biasanya bunga floating juga ikut naik. Begitu juga dengan sebaliknya, itu teorinya. Tapi kenyataan di lapangan, pas suku bunga BI turun, belum tentu bunga floating ikutan turun. Nah, biasanya bunga floating ini akan berubah setiap 6 bulan atau 1 tahun. Nah, yang terakhir bunga cap adalah bunga yang juga berubah-ubah, namun sudah memiliki ketentuan maksimal bunga yang paling tinggi. Kalau misalnya bunga yang paling tinggi udah ditetapkan 8%, maka bunga cap tidak akan bisa melebihi 8% itu, tapi bisa lebih rendah dari 8%, tergantung juga dari suku bunga Bank Indonesia atau BI. Nah, ini ada sedikit tabel ilustrasi KPR sebagai contoh di video ini. Nah, kalau berpatokan dari tabel ini, misalnya ya, kita ambil bunga fix 3 tahun dengan minimal tenor 10 tahun. Maka bunga 3 tahun di awal itu fix sekian persen, ya, sesuai dengan tabelnya. Nah, nanti di tahun keempat sampai seterusnya akan pakai bunga floating, jadi udah naik turun mengikuti suku bunga BI. Nah, contoh lainnya, kalau sistem fix 2 tahun dan cap 3 tahun, maka 2 tahun pertama itu pakai bunga fix. Di tahun ketiga sampai ke tahun kelima itu berarti 3 tahun pakai bunga cap. Nah, sisanya di tahun ke-6 sampai minimal tenornya itu pakai bunga floating. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang KPR nih, biasanya ada 2 mitos yang dipercaya banyak orang. Tapi kebanyakan mitos ini malah berpotensi menyebabkan pembayaran cicilan KPR yang lebih besar. Coba nanti kamu komen di bawah, kamu sering nggak dengar 2 mitos ini? Nah, yang pertama, ambil KPR dengan bunga yang paling rendah. Yang kedua, pilih tenor yang panjang. 2 mitos ini alasannya biasanya sama, yaitu supaya cicilannya setiap bulan makin murah, jadi pembayaran KPR tidak terasa dan lebih menguntungkan. Nih, coba kita bedah 2 mitos ini ya. Biasanya bunga yang rendah itu minimal tenornya kan panjang. Coba nanti kalian cek di tabel KPR beberapa bank aja. Biasanya sih kalau bunga yang kecil itu tenornya panjang. Nah, tenor yang panjang memang buat cicilan jadi lebih murah tiap bulannya. Tapi bikin bunganya jadi gede. Kenapa bunga bisa jadi gede? Nah, ini akan kita bahas. Bunganya bisa jadi gede karena kita bayar bunga itu kan hitungannya dikalikan dengan sisa utang kita. Misalnya kita ambil KPR 500 juta dengan bunga 5% selama 25 tahun. Cicilannya 5 juta per bulan. Jadi kan hitungannya bunga dikali sisa utang kita. Jadi 5% dikali 500 juta itu sisa utang kita kalau cicilannya belum jalan. Sedangkan kalau bayarnya cuma 5 juta per bulan, sisa utang kita kan masih banyak. Untuk lunasin 100 juta dengan cicilan 5 juta per bulan aja butuh 20 bulan. Dan belum lagi kena bunga floating yang kemungkinan bisa meningkat sampai belasan persen mengikuti suku bunga BI. Inilah yang membuat harga rumah kita jadi lebih mahal, yaitu kebanyakan bayar bunganya. Memang benar cicilan bisa jadi lebih ringan tiap bulannya, tapi kamu yakin mau bayar harga rumah jadi jauh lebih mahal dan itu akan terus berlangsung sampai puluhan tahun, 20 tahun lebih sesuai dengan tenor yang kamu ambil. Nah, jadi hitung benar-benar keseluruhan biaya KPR, jangan hanya berpatokan pada persentase dan panjang tenor juga. Oh iya, gue juga punya e-book yang membahas soal KPR, cara membuat perencanaan keuangan untuk membeli rumah pertama,
hingga mindset dan membangun habit untuk melaksanakan perencanaan keuangan itu. Selain itu, gue juga punya tools untuk tracking pengeluaran, untuk tracking investasi, dana darurat, dan tools untuk menghitung biaya KPR yang harus kamu keluarkan. Semuanya jadi satu paket yang gue sebut dengan framework untuk membeli rumah pertama. Kamu bisa download framework itu di link di deskripsi ya. Oke, sekian dulu video kali ini. See you.